Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhalna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih terus diberikan umur panjang, masih terus diberikan kesehatan. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Nikmat sehat inilah yang membuat kita terus kuat dalam menjalankan ibadah-ibadah. Dan Nabi SAW menyatakan sendiri, nikmat sehat itu lebih baik daripada nikmat orang itu kaya. Nikmat sehat itu lebih baik daripada nikmat orang itu kaya. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Namun ingat, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dia itu kaya. Dan jiwa yang baik, tibun nafsi khairum minan ni'am wa tibun nafsi minan ni'am. Dan jiwa yang baik merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rajin bersyukur, itu adalah bagian juga dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi kita yang terakhir dan sebagai panutan kita sekalian dan penghulu para nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita di hari Jumat untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka dia akan semakin dekat dengan beliau, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Perbanyaklah solawat pada setiap hari Jumat. Perbanyaklah solawat pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya kulla yaumi jum'atin. Dan solawat dari umatku itu akan dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku kedudukannya nanti di hari kiamat kelak. Artinya akan makin mudah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mendapatkan kedudukan mulia di hari kiamat kelak dan punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kita akan melihat hadis yang membicarakan tentang
motivasi, dorongan agar kita itu menjadi pelopor atau orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Pelopor kebaikan di sini artinya kita melakukan dahulu, baru nanti yang lain nanti akan mengikuti, akan mencontoh kita. Disebutkan dalam hadis yang panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di pagi hari. Lalu datanglah suatu kaum yang telanjang kaki tanpa alas kaki, juga bertelanjang dada, artinya tidak berpakaian. Mereka berpakaian kulit domba yang sobek-sobek ketika itu, atau hanya mengenakan pakaian luar sambil menyandang pedang. Umumnya mereka, kata Jabir, itu berasal dari kabilah Mudar, atau seluruhnya itu dari Mudar. Lalu wajah Rasulullah SAW berubah ketika melihat orang-orang ini yang datang dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Maka ketika itu Nabi SAW ketika wajahnya berubah, beliau masuk kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu Bilal mengumandangkan azan, kemudian mengumandangkan iqamah, kemudian sholat dilaksanakan. Setelah Nabi SAW itu melaksanakan sholat, beliau berdiri kemudian berkhutbah seraya membaca 2 ayat berikut ini, yaitu surat An-Nisa ayat pertama dan surat Al-Hasyr ayat ke-18. 2 ayat ini memotivasi kita sekalian untuk banyak-banyak sedekah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Berarti asalnya kita ini kaum muslimin berasal dari satu jiwa. Kalau yang lain itu susah, maka hendaklah ditolong. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan bagi kalian itu pasangan. Wa batsa minhuma rijalan katsira, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan lagi laki-laki wa nisaa, dan perempuan yang banyak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kerabat di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu kita beramal di dunia ini. Apakah kita sudah banyak beramal? Apakah kita sudah banyak bersedekah? Lihatlah nanti di hari kiamat itu akan dibalas. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Maka ayat yang pertama itu menunjukkan bahwasanya kita ini satu jiwa. Berarti kalau ada yang miskin, ada yang susah, kita tolong. Sedangkan ayat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang kita perbuat, termasuk sedekah, termasuk sholat, termasuk amalan-amalan yang lainnya, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar hadis ini, ada seorang lantas berdiri. Kemudian ketika itu beberapa orang datang, karena ada yang miskin ketika itu, maka ada yang keluarkan sedekah dengan dinarnya, ada yang keluarkan sedekah dengan dirhamnya. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Ada yang mengeluarkan pakaiannya, dan ada yang mengeluarkan 1 sa' dari kurma yang dia miliki. Sampai-sampai dikatakan ketika itu, sudahlah sedekahlah walaupun dengan bisyikit tamratin, walaupun dengan separuh kurma saja. Maka Jarir berkata, ada juga orang Ansar itu membawa makanan yang disebut surrah. Dia bawa dengan telapak tangannya ini, ukuran telapak tangannya ini, sampai-sampai telapak tangannya ini tidak bisa menampung makanan yang nanti dia akan sedekahkan. Jarir berkata, kemudian berturut-turut orang memberi terus sampai aku melihat, kata Jarir, aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit.
sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW itu bersinar seperti emas. Tanda apa yang dikatakan Jarir di sini menunjukkan bahwasanya tanda Rasulullah SAW senang sekali, karena ketika itu ada yang mempelopori, ada yang lebih dulu mencontoh untuk sodakoh, yang lainnya diikuti sampai jumlah sodakoh ketika itu menjadi banyak. Kemudian Nabi SAW menyatakan hadis seperti ini, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu. Siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan, lantas dicontoh oleh orang sesudahnya, kana lahu ajruhu, maka dia dapat pahala, wa mislu ujurihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Dia mendapatkan pahala dari mereka yang mencontoh tanpa mengurangi pahala yang dia miliki sedikit pun juga. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tadi orang yang mencontoh dalam kebaikan, jadi pelopor dalam kebaikan, jadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Yang lainnya ketika itu mencontohnya. Dia sedekah 1 rupiah, 2 rupiah, dia sedekah 1.000 rupiah, dia masukkan terlebih dahulu, yang lain ikuti. Maka kalau setiap orang yang jadi pelopor seperti ini, yang lain tuh ngikut padanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, karena dia jadi pelopor, orang yang pertama melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kata Nabi SAW, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang melaksanakan sunnah yang jelek, menjadi pelopor dalam kejelekan, fa umila biha ba'dahu, lantas dicontoh setelah itu, kana alaihi wisruhu, maka dia dapat dosa, wa mislu auzarihim min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a. Dia mendapatkan dosa dan juga dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa dia itu sama sekali. Contohnya di sini para jamaah sekalian, diceritakan tentang anak Adam yang pernah melakukan pembunuhan pertama kali di muka bumi. Nabi SAW mengatakan, la tuqatalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim, maka anak Adam yang pertama itu menanggung dosa dari pembunuhan tersebut, karena dia adalah orang yang pertama kali atau menjadi pelopor melakukan pembunuhan di muka bumi, sehingga yang lain itu mencontoh dosa yang dia itu perbuat. Maka kalau kejelekan itu diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti contoh jeleknya. Maka dari dua hadis yang tadi disebutkan menunjukkan hendaklah kita menjadi pelopor dalam kebaikan, bukan menjadi pelopor dalam kejelekan. Dan juga Nabi SAW itu mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Juga dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda, siapa yang memberikan petunjuk pada orang lain, kana lahum minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, dapat pahala dari orang yang mengikutinya juga, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti tadi sedikit pun juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan, dan kita dihindarkan dari menjadi orang yang jadi pelopor atau pertama kali dalam melakukan kejelekan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal lagi yang mesti diingatkan kalau kita ingin menjadi pelopor dalam kebaikan. Yang pertama, ingatlah ketika kita memberi contoh pada orang lain, yaitu berdakwah, maka awali dari diri kita terlebih dahulu. Bukan kita asal ngomong, asal waton ngomong saja, pintar ngomong di depan orang lain, sedangkan kita tidak mengamalkan ilmu itu sama sekali. Allah Subhanahu wa taala ingatkan,
dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian itu dakwahkan, katakan apa yang tidak kalian itu perbuat? Ingatlah bahwasanya murka Allah itu sangat-sangat pedih sekali, sangat-sangat keras sekali ketika kalian cuma berkata-kata saja, pintar ngomong, pintar berdakwah, sedangkan kalian tidak mengamalkan apa yang didakwahkan tadi. Juga janganlah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmu namun tidak mau diamalkan. Orang Yahudi itu punya ilmu namun tidak mau diamalkan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 44, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Mengapa kalian suruh orang lain melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, sedangkan kalian sendiri melupakan kewajiban untuk diri kalian sendiri, padahal kalian itu membaca Alkitab, yaitu membaca Taurat. Maka tidaklah kalian itu mampu untuk berpikir. Maka lihat di sini sungguh aneh kalau ada yang berdakwah, ada yang menyampaikan ilmu pada orang lain namun dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Dia ngajak orang yang lain untuk sholat, untuk datang ke masjid, namun dia sendiri jadi orang yang malas untuk sholat, malas untuk ke masjid. Dia ajak para wanita, ibu-ibu, wanita muslimah untuk menutup aurat, sedangkan istri yang dia miliki di rumah tidak menutup auratnya. Anak-anak putrinya juga tidak menutup auratnya, tidak memakai jilbab. Maka tidak pantas seorang itu mendakwahkan namun dia tidak praktekkan untuk dirinya sendiri, juga tidak praktekkan untuk lingkungan rumahnya. Maka praktekkanlah ilmu yang ada. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin jadi pelopor kebaikan, ingin mendakwahkan ilmu, ingin mendakwahkan orang lain, dasarilah ilmu yang kita sampaikan itu harus punya dasar dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalilnya atau berdasarkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dhaif. Rasulullah SAW ingatkan pada kita, balighu anni walau ayah. Dalam riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Lihat di sini kalimatnya, sampaikan dariku. Artinya yang punya dasar saking Al-Quran, yang punya dasar saking hadis, itu yang kita sampaikan pada jamaah, itu yang kita sampaikan pada umat. Jadi bukan asal-asalan ketika kita itu berdakwah. Jadi dakwah bukan dengan modal semangat saja. Dakwah itu punya modal sangat penting, yaitu punya dasar ilmu terlebih dahulu. Ilmu inilah yang nanti kita sampaikan pada orang lain sehingga tidak membuat jamaah itu sesat, tidak membuat umat itu salah jalan. Ya, karena kalau kita sampaikan sesuatu tanpa dasar akan membuat jamaah itu berada di jalan yang keliru, tidak berada di jalan yang lurus. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah di akhir khutbah ini kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga doa kita di hari Jumat diperkenankan oleh Allah dan dikabulkan dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah video-video dari Solihin TV.
dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.